Halo, berjumpa lagi dengan saya, Novel Walensa Utagaol. Saya mahasiswa Stikes Mitra Husada Medan, Prodi Kebidanan Program Sarjana. Baiklah, saya akan menjelaskan hormon-hormon reproduksi pada wanita dan laki-laki. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari hormon? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu hormon-hormon pada wanita dan pada pria ataupun laki-laki. Baiklah, hormon-hormon pada wanita yaitu terdiri dari 6 hormon. Yang pertama yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Yang kedua yaitu hormon estrogen. Sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau sungsang hati, dan proses penuaan. Yang ketiga yaitu hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat yaitu luteinizing hormone atau LH. Luteinizing hormone atau LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Yang kelima yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Sama halnya dengan hormon LH. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaiknya hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis atau gejala dari sindrom tumor. 6. Hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI.
Selanjutnya yaitu hormon pada laki-laki, yaitu terdapat 3 hormon, yaitu yang pertama hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Seperti hari reproduksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua yaitu luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga yaitu hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik, seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagai remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dari Novi Gaul. Don't forget like, comment, and subscribe.